Sekarang yang mulai diangkat lebih tinggi itu masalah ceramah karomah. Nah, Cuman memang dalam hal ini ada yang terjadi kepada para wali yang akan terjadi sampai akhir zaman. Masalahnya adalah orang-orang ini merasa bahwa wali itu zaman dulu saja. Majmu' Fatwanya Ibn Taimiyah itu di Aqidah Wasithiyah namanya. Itu beliau mengatakan hal-hal seperti ini itu ila yaumil qiyamah. Namun memang yang perlu kita sayangkan itu adalah bahwa ini topik yang sebetulnya tidak perlu diangkat di sosmed. Yang kita takutkan itu orang yang netral. Ya. Nah, akhirnya terprovokasi. Orang netral itu kan tidak mungkin gampang dia menerima lu ini apa. Sehingga dia belum apa-apa dia sudah anti. Kita berharap untuk kedepannya ini lebih baik untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan, bisa ditiru. Itu kan bisa ditiru, Ustaz, ya, bisa dilakukan. Tapi karomah itu sesuatu yang tidak bisa ditiru. Betul. Untuk orang umum. Dan tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Haddad pernah mengatakan satu hal yang sangat istimewa. Tidak akan pernah dapat karomah orang yang ibadah untuk dapat karomah. Kopi itu kalau masih hijau dipetik, itu nanti nggak jadi apa-apa. Banyak orang-orang yang belum siap bersosial, tapi punya media sosial. Itu Ustaz. Itu banyak sekali. Hati-hatilah dengan sosmedmu gitu ya. Jadi Betul. seperti pedang Ustaz. Betul. Sosmedmu harimau. Kita lanjut Ustadz ya, tentang pembahasan antum yang kemarin itu sangat saya suka sekali. Saya tidak pernah terpikir itu, karena saya pikir antum cuma membahas hal-hal yang dibid'ahkan, antum cari dalilnya. Yang dibid'ahkan, antum cari dalilnya. Ternyata sekarang kemarin ini karena isu nasab yang sudah mulai menyusut ya, mulai menyusut Ustadz. Dan mulai liar, mulai tidak jelas seperti dulu ya. Sekarang yang mulai diangkat lebih tinggi itu masalah ceramah karomah. Nah, Masalah ceramah karomah tentang rantai emas, tentang menghidupkan yang mati, pesawat yang ditarik mundur, kemudian mi'raj yang berkali-kali. Masya Allah. Walaupun sebetulnya karomah ini ada, Ustaz. Ya, karena kan yang kita ketahui secara umum seorang rasul mendapat mukjizat, seorang wali mendapat karomah, seorang manusia mendapat maunah, seorang kafir mendapatkan istidraj. Itu sesuatu yang sudah umum sekali. Jadi sebetulnya tidak perlu heran lah ya tentang karomah itu ada. Kalau di Al-Quran kita tahu bahwa murid Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis yang kurang lebihnya 1.400 sekian kilometer itu hanya cukup mengedipkan mata saja. Dan itu terjadi. Begitu pula beberapa karomah yang lain seperti mungkin bantuan Allah kepada Ashabul Kahfi yang mereka bisa tidur 309 tahun. Kemudian hal-hal yang lain yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia secara normal di Al-Quran pun ada. Cuman memang dalam hal ini ada yang terjadi kepada para wali yang akan terjadi sampai akhir zaman. Masalahnya adalah orang-orang ini merasa bahwa wali itu zaman dulu saja. Sekarang ini cuma wali murid sama wali kelas. Padahal sebetulnya di dalam Rosafat dikatakan mereka tuh masih... Dabib, jangan di Rosafat. Itu fatwanya Syekh Ibn Taimiyah. Oh gitu ya. Iya betul Ustaz. Jadi di Majmu' Fatwanya Ibn Taimiyah itu di Aqidah Wasithiyah namanya. Itu beliau mengatakan hal-hal seperti ini itu ila yaumil qiyamah. Yang namanya karomah aulia ini. Betul. Oh, jadi kalau Rosafat kan kitab kita Ustaz. Ya, kita harus menyeberang Ustaz ya. Betul Ustaz. Itu masih ada menurut Imam Ibn Taimiyah masih akan terus ada itu ya. Akan terus ada ila yaumil qiyamah. Cuman kata di Rosafat itu mereka tertutup dari mata orang yang kurang paham. Masya Allah. Ini bagusnya tadi antum menyebut masalah Ibn Taimiyah. Yang antum lakukan dari pembelaan kemarin itu bagaimana cara antum cari dari kitab atau dari rembukan ke teman sampai akhirnya antum membahas di Nabawi TV kita Masya lihat. Allah. Itu gimana Ustaz? Antum melihat terus tertarik sampai mencari itu yang antum lakukan itu apa aja Ustaz? Itu sebetulnya gayung bersambut Habib. Jadi sebelum Ramadan itu banyak sekali DM yang meminta Al-Fakir bahas soal karomah. Iya. Cuma memang Al-Fakir selalu mengukur kalau belum komprehensif, belum utuh pembahasannya, biasanya Al-Fakir mencoba untuk sabar dulu. Kita lengkapi dulu referensinya,
Kalau udah lengkap, baru. Itu ciri khasnya di pondoknya Ustaz Taufik begitu ya. Anak saya 2 mondok di sana. Oh gitu, Masya Allah. Nah, di saat yang bersamaan, Al-Fakir dihubungi sama Nabawi TV, Said Fikri bin Syahab. Oh itu ganteng orangnya, Masya Allah. Ya. Semoga nanti bisa bersama kita. Insya Allah, Habib. Dan entah karena beliau yang wali atau saya yang wali. Dua-duanya. Tahu-tahu beliau meminta Al-Fakir untuk bahas ini. Oh gitu, beliau yang minta ya. Ya, jadi ini provokatornya beliau ini. Iya, dan lebih karena permintaan Nabawi TV, permintaan Ustaz Taufik juga, dan beliau yang mengeksekusi. Nah, sebetulnya Al-Fakir udah mengumpulkan beberapa data. Nah, alhamdulillah di Nabawi TV ini kami punya teman duduk yang semakin banyak. Akhirnya datanya semakin lengkap hingga muncullah video itu yang 1 jam 1 menit. Betul. Gitu, itu luar biasa sekali. Itu Ustaz. mengumpulkan datanya hampir 2 bulan. Makanya itu anak pikir ini nggak gampang ini. Soalnya begini Ustaz, antum memberi pemahaman kepada sesuatu yang kita sendiri aja tidak paham. Banyak orang asal sendiri masih bingung. Masya Allah. Masih bingung, ini kok bisa begini, ini kok bisa begini, maksudnya gimana? Di video itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi antum Masya Allah. dan Nabawi TV. Cuman memang Ustaz ya, kalau saya pribadi Ustaz ya, sebagai yang katakanlah kan yang banyak cerita karomah itu dari saudara-saudara saya, dari Bapak Ibu Alwi ya. Walaupun dari Kiai juga banyak. Gus juga banyak. Dan Kiai yang punya karomah juga sangat banyak sekali Ustaz. Banyak sekali. Kiai Khalil Bangkalan dengan karomahnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat luar biasa. Kiai Hamid Pasuruan dengan karomahnya Kiai Nur Hasan Genggong. Masya Allah. Dengan karomahnya Mbah Mangli, dengan karomahnya dan masih banyak Yai Hashim Asy'ari dan lain. Beliau juga punya karomah Ustaz ya. Jadi begitu. Namun memang yang perlu kita sayangkan itu adalah bahwa ini topik yang sebetulnya tidak perlu diangkat di sosmed. Oke, pembahasan ini jangan putus. Orang harus tetap tahu karomah di kajian intern offline dengan orang-orang yang sudah paham. Saya setuju untuk itu. Saya setuju untuk itu. Nah, cuman membahasnya secara terbuka. Oke, yang hadir mungkin apalagi glorifikasi. Oh itu dia. Itu bahaya juga. Bahaya Ustaz. Karena begini Ustaz. Al-Fakir sendiri Ustaz ya, tidak lama Ustaz, 1 tahun 2 bulan lah. Karena waktu itu saya sudah punya anak 2. Alhamdulillah saya baru ke Darul Mustafa. Saya alhamdulillah berusaha untuk hadir semua kajiannya Habib Umar. Dan seingat saya hadir semua. Selama Habib Umar ngajar, saya hadir. Selama 14 bulan. Ya. Ada beberapa momen Habib Umar keluar, saya tidak hadir. Tapi kalau Habib Umar ada, saya usahakan walaupun agak kurang sehat, saya tetap usahakan hadir. Saya usahakan. Jadi di balik antum hari ini, perjuangannya luar biasa. Luar berat Ustaz. 14 bulan seperti 14 tahun Ustaz. Ya karena jauh dari istri, jauh dari anak. Nah, Masya Allah. Sehingga saya sampai begini, kalau supaya saya tidak ngantuk waktu taklimnya Habib Umar itu, saya kalau taklim sama Habib Umar itu, kita setiap subuh dan asar. Nah, kalau asar, itu kita kongko dengan teman-teman itu mulai jam 1:30 siang, itu biasanya sampai asar. Itu saya panas hot-hotnya cerita itu kalau sudah mendekat asar. Saya usahakan saya tinggalkan ini, karena yang duduk yang anak umur 18, 19, jauh di bawah saya. Saya jam 2 lebih seperempat, saya masuk kamar, saya usahakan tidur. Walaupun saya bukan orang yang gampang tidur ya. Tidak seperti Ustaz Abdul Somad. Ya. Iya, disenggol sedikit. Tapi 45 menit itu saya pakai untuk istirahat, supaya saya nanti kalau waktu taklimnya Habib Umar saya tidak ngantuk. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah insya Allah apa Habib yang antum saksikan? Ada nggak kisah-kisah semacam itu? Kisah sama sekali tidak ada. Oh, Masya Allah. Jadi saya selama 14 bulan itu lihat Habib Umar itu taklimnya mendekatkan diri kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad, mengikuti Rasul. Apa yang kamu pilih dari selain Nabi? Kenapa memilih selain Nabi? Apa yang kamu kagumi dari selain yang dibawa oleh Allah? Apa yang kamu lakukan untuk agama? Apa yang kamu lakukan untuk Islam? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Tidak ada sama sekali Ustaz. Habib ini, Kiai ini, Fulan ini dulu pernah begini. Padahal kita sendiri husnudzon sekelas Habib Umar atau Habib Salim Syadiri itu adalah orang yang sudah punya karomah. Nah, seperti Habib Salim sendiri, kita yakin beliau itu sultanul ulama ya. Saya juga hadir beberapa kali, kalau ada kesempatan saya hadir kajian maulid di Rubat Tarim itu hampir 2 jam ceramah Ustaz. Masya Allah.
2 jam itu Ustadz ngomongnya hampir semuanya tuh bukan daging lagi, wagyu semua. Jadi daging yang terbaik. Beliau tuh ngomongnya tentang mulai birrul walidain, anak yang soleh, anak yang durhaka, kemudian jujur di pasar, jujur dalam berjual beli, sedekah. Sama sekali beliau tidak menyinggung tentang keramat. Yang punya keramat malah tidak nyinggung keramat, Ustaz. Sehingga alhamdulillah sekarang mungkin sudah jarang, Ustaz, karena ada hantaman ini. Jadi ada hikmahnya semua, Ustaz, karena sekarang yang dipanasi terus ya ini terus, Ustaz, karena kan yang kita takutkan itu orang yang netral, Ustaz, ya. Akhirnya terprovokasi. Orang netral itu kan tidak mungkin gampang dia menerima lu ini apa, sehingga dia belum apa-apa dia sudah anti. Seperti itu, sehingga kita berharap untuk kedepannya ini lebih baik untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan, bisa ditiru. Nah, misalnya seperti ini, siapa yang sholawat kepada Nabi sekali maka dia mendapatkan 10 sholawat dari Allah. Dilakukan kita dapat. Barang siapa yang berkurban, apalagi sekarang ini sudah dekat di Idul Adha, barang siapa yang punya kelebihan tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Rasul SAW. Berarti kalau tidak berkurban, sedangkan saya mampu, itu tidak baik. Misalnya saya mampu, kemudian saya diberi keleluasaan sama Allah, 5 tahun saya tidak berangkat haji, maka Rasul mengatakan matilah dalam keadaan yang tidak Yahudian atau Nasrani. Nah, itu kan lebih baik untuk disampaikan, Ustaz. Apa amal yang terbaik? Ditanya Rasul, dijawab sholat pada waktunya, birrul walidain dan jihad fisabilillah. Itu kan bisa ditiru, Ustaz, ya, bisa dilakukan. Tapi karomah itu sesuatu yang tidak bisa ditiru. Betul. Untuk orang umum dan tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad pernah mengatakan satu hal yang sangat istimewa. Tidak akan pernah dapat karomah orang yang ibadah untuk dapat karomah. Masya Allah. Jadi orang dapat karomah itu karena dia beribadah mukhlis lillahi ta'ala, bonusnya karomah. Kalau dari pertama dia sudah tidak bisa didesain. Tidak bisa desain. Sehingga alhamdulillah keterangan antum kemarin Masya itu Allah. sangat membantu sekali untuk yang sudah terlanjur. Jadi katakanlah para penceramah ini jatuh, tapi jatuhnya di atas ranjang, Ustaz. Karena antum yang menyiapkan spring bed-nya. Semoga bisa beri keberkahan, Ustaz. Amin. Dan kita tunggu terus bantuan-bantuan dan juga pembelaan antum kepada amalan-amalan kita. Semoga jadi amal jariah antum dan sekarang zamannya ini, Bib. Kalau dalam kaidah fikih itu ada kaidah man ta'ajjala bi syai'in qabla awani uqiba bi hirmani. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu padahal belum waktunya, itu nanti ujungnya nggak dapat apa-apa. Iya, benar. Ini kopi nih, kopi Arabica Gayo. Iya. Itu enak karena harus merah di pohon, kemudian gitu. Dipetik, nanti berarti antum ini istimewa juga, masalah pecinta kopi ini. Kopi itu kalau masih hijau dipetik, itu nanti nggak jadi apa-apa. Ajib. Nah, di era keterbukaan seperti hari ini, medsos itu sangat mudah diakses. Banyak orang-orang yang belum siap bersosial, tapi punya media sosial. Itu, Ustaz. Itu banyak sekali. Sama seperti orang-orang yang secara kapasitas keilmuan, mohon maaf, sebenarnya belum mampu. Cuma karena bisikan kanan kirinya, antum ini Masya Allah, antum ini hebat. Kadang-kadang tertipu juga. Ini khususnya Gus-Gus dan Habib Hayub Muda. Iya, betul, Ustaz. Nah, begitu juga orang-orang yang dikaruniai oleh Allah ngomongnya enak. Kayak antum bilang di awal tadi bahwa tadi tidak butuh ilmu, yang penting ngomongnya enak, yang penting diterima. Nah, ini kadang-kadang jadi jebakan juga. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Betul, Ustaz. Jadi menurut antum ini hati-hatilah dengan sosmedmu gitu ya. Jadi seperti pedang, Ustaz. Betul. Sosmedmu harimau. Masya Allah, jazakallah khairan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan hajat antum. Amin ya Rabb wa antum kadzalika. Jazakumullah. Ini kesempatan yang luar biasa. Masya Allah, Allah yang balas, Ustaz. Amin.